Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adar Fatur Rahman, pekerjaan pegawai swasta, domisili di Klaten, Jawa Tengah. Untuk akun sosial media saya di Twitter ada @haidarfthr, untuk Instagram haidarfthr, dan Facebook Haidar Fatur Rahman. Di kesempatan kali ini, atau mungkin di video-video selanjutnya juga, saya ingin menegaskan bahwasannya saya bukanlah orang yang pro di bidang Vespa atau mengerti mendalam mengenai Vespa. Namun dari kekurangan saya tersebut tidak mengurangi rasa ingin sharing saya mengenai Vespa dan cerita-cerita saya mengenai Vespa. Oke, lanjut. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai Vespa Super. Vespa Super sendiri dibuat dari tahun 1966 hingga 1979. Dari rentang waktu tersebut itu memiliki beberapa varian juga, atau saya menyebutnya beberapa series. Untuk Vespa Super tahun pembuatan 1966 hingga 1967 itu mempunyai ciri stang berbentuk bulat. Lalu untuk dasi itu menggunakan logo V-coret dan mesin menggunakan V-coret juga. Untuk nomor rangka itu terletak di bagian bawah bagasi sebelah kiri, nomor mesin di crankcase. Lalu untuk lampu belakang menggunakan lampu model trapezio. Berlanjut ke cerita Vespa berikutnya atau Vespa Super selanjutnya, yaitu Vespa Super keluaran tahun 1968 hingga 1973. Nah, di Vespa tersebut memiliki sedikit perubahan, yaitu di bagian dasi menggunakan logo cung dan untuk mesin menggunakan logo cung. Namun untuk lampu depan, lampu belakang, letak nomor rangka dan nomor mesin itu masih sama. Kemudian berlanjut ke cerita Vespa Super berikutnya, yaitu Vespa Super keluaran 1974 hingga Vespa Super keluaran 1977. Di Vespa tersebut memiliki beberapa perubahan. Yang pertama, pada bagian stang itu sudah menggunakan lampu model kotak dan lampu kotak, lalu lampu belakang menggunakan kotak juga. Untuk nomor rangka itu memiliki pergeseran yang radikal atau menonjol, yaitu yang sebelumnya di seri-seri sebelumnya, yaitu 6667 dan 68 hingga 73 berada di sebelah kiri bagasi, bawah bagasi. Lalu untuk yang seri 74 hingga 77 itu terletak di sebelah kanan. Sebelah kanan dalam tepung atau dalam sini, letaknya itu di belakang mesin. Untuk perbedaan selanjutnya, mungkin kalau yang lebih detail mungkin di emblemnya berbeda, sudah menggunakan yang model kotak itu. Berlanjut ke Vespa Super 78. Ketika itu Vespa mengeluarkan Vespa Special Edition yang hanya keluar di Indonesia dalam rangka memperingati HUT Jakarta. Di launching di Jakarta Fair itu menggunakan perbedaannya dengan Vespa Super sebelumnya, yaitu menggunakan CDI dan memiliki kunci kontak yang berada di stang atau di depan, lebih tepatnya di depan speedometer. Nah, kalau tidak salah referensi, Vespa Super elektrik itu hanya dibuat sejumlah 450 unit dan itu hanya beredar di Indonesia. Berlanjut ke seri berikutnya, tahun 78 hingga 79 sendiri
Vespa juga mengeluarkan Vespa Super yang berbeda, yaitu selain special edition atau super elektrik tadi, juga mengeluarkan Vespa Super yang memiliki perbedaan pada sektor mesin, yang mungkin teman-teman yang hobi Vespa menyebutnya yaitu menggunakan bandul besar yang sebelumnya menggunakan bandul kecil atau bird as kecil. Untuk secara menyeluruh, Vespa Super sendiri memiliki ciri khas, yaitu berkapasitas mesin 150 cc, berpendingin udara, dengan ban ukuran ring 8 inch. Nah, untuk cerita saya sendiri dengan Vespa ini saya dapat pada tahun 2020 kemarin, tepatnya 4 Juli 2020. Yang sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah punya Vespa Super juga yang seri keluaran 1976. Nah, ceritanya pada tahun 2016 itu saya masih kuliah semester akhir. Saya ngekos di daerah Solo. Itu satu kosan berisi 8 orang dan hanya 2 orang yang masih kuliah, sisanya adalah pekerja semua. Nah, dari 8 orang itu 3 diantaranya bermain Vespa. Ada Mas Bagus Kecap, Sani, lalu satu lagi Mas Abun. Nah, dari situ saya mulai tertarik dengan Vespa, sharing-sharing, cerita, ngobrol sana sini mengenai Vespa, dan akhirnya di tahun 2016, ya lebih tepatnya, saya balik lagi koreksi yang sebelumnya itu di tahun 2016 dulu semester akhir. Saya di akhir tahun 2016 saya akhirnya dapat Vespa Super yang sebelum ini di daerah Matesit, Karanganyar, Jawa Tengah juga. Nah, Vespa Super itu sendiri saya jual pada tahun 2019 akhir karena waktu itu saya butuh uang. Maklumlah, kaum ibu butuh uang. Saya jual, saya posting di Facebook, dan yang beli sendiri masih satu desa dengan saya, dan notabene saya sebelumnya belum pernah kenal sama yang beli Vespa itu. Yang beli namanya Mas Sigit, akun Instagramnya Sigit Wadoyo. Nah, dari 2019 itu beralih ke tahun 2020, saya mulai mencari-cari, pengen lagi Vespa Super, karena dari saya jual lalu berikutnya berjalan, saya punya rezeki, punya uang, dan akhirnya memutuskan untuk mencari Vespa. Pada waktu itu saya buka Facebook juga, itu dapat di marketplace, nama akun yang jual itu Pak Juari. Pak Juari sendiri domisilinya di Tabanan, Klaten, Jawa Tengah juga. Nah, waktu itu saya buka Facebook, lihat Vespanya di Facebook, lalu saya langsung telepon. Selain kaum BU, saya juga kaum PM. Banyak mau. Nah, saya telepon, saya ngomong, Pak, saya tertarik dengan Vespanya jenengan atau Vespanya. Harganya nego-nego segini, gimana Pak? Kondisinya mulus dan lain sebagainya kan Pak. Nah, dari situ akhirnya saya minta, Pak, kalau Bapak mau nganter sampai Delanggu, saya cek dan bayar di rumah saya. Namun karena jarak, akhirnya kita nego-nego. Akhirnya titik temunya di perempatan Karangmuni.
Nah, kita berangkat dan akhirnya yang nyampe duluan ke titik temu COD itu tadi saya terlebih dahulu. Nah, setelah itu Pak Johari datang. Sebelum Pak Johari datang atau kita berangkat, itu saya menyampaikan ke Pak Johari, Pak, itu mesinnya aman kan Pak, soalnya setelah ini, setelah deal langsung saya bawa ke Solo dan minta tolong juga Pak bawain kunci busi sama oli samping. Nah, ketika Pak Johari datang, saya cek-cek, akhirnya saya cocok, saya bayar lunas. Waktu itu juga langsung saya bawa ke Solo. Nah, sebagai gambaran, perjalanan Vespa ini waktu saya beli itu dari Prambanan sampai Karangmuni itu jaraknya kurang lebih 10 km. Lalu saya bawa dari Karangmuni hingga Solo tempat saya tuju itu sekitar 23 hingga 27 km, sehingga jarak tempuh ketika baru saya beli itu adalah 23 atau 27 tambah 10 kilo dengan total 33 sampai 37 kilo. Nah, awalnya Vespa ini bentuknya nggak seperti ini, namun karena kesalahan atau keteledoran saya sendiri dan keBM-an saya sendiri, akhirnya saya rombak dan hasilnya sampai saat ini seperti ini. Cerita perombakan Vespa saya sendiri itu awalnya saya dapat Vespa ini, Vespa Super pembuatan tahun 1968. Itu tidak ada trouble, tidak ada masalah baik itu dari sektor bodi maupun mesin. Namun seminggu atau beberapa minggu setelah saya dapat, sempat kampas rem itu menguji, kampas rem depan menguji, lalu saya bongkar, lalu saya pasang lagi. Esok harinya saya pakai. Ketika saya pakai, karena kesalahan saya sendiri, saya lupa mengunci lubang baut roda atau lubang baut tromol. Ketika di malamnya saya membongkar kampas rem, maka ban depannya lepas dan saya terjatuh. Nah, yang lucu dari ketika momen saya jatuh adalah yang ditolong bukan saya ataupun Vespanya, tapi roda depan yang lari dari Vespa saya, sehingga bisa dibayangkan saya jatuh, saya berdiri, liriin Vespa, stang depan saya angkat, saya pinggirin dari tengah jalan, dan orang yang menolong, Mas, bannya di sini ya, Masnya nggak apa-apa kan? Maaf Mas, saya nggak kuat kalau mindahin Vespa, soalnya dulu kakek saya punya dan saya nggak kuat. Nah, dari situ ada lecet-lecet dan beberapa kerusakan. Akhirnya saya inisiatif ke bengkel langganan saya yang ada di sekitaran dulu, di tempatnya Mas Agus Vespa yang berada di sirkuit. Nah, di situ saya menyampaikan menurut saya, Mas, kemarin habis jatuh, habis ini, habis itu, Mas, coba dicat lah. Nah, dari proses ngecat itu muncullah keBM-an berikutnya. keBM-an yang pertama adalah, Mas, skop depan belakang ganti, langsung kali itu pakai merek dan motor depan belakang. Mas, ini kemarin saya dapat pakai CDI RC, saya pengen tuh pakai CDI ini, gantilah pakai CDI ini. Mas, ini kurang enak tarikannya dan lain sebagainya. Bornya kalau diganti gimana Mas? Ganti lagi bornya dari lubang LED 2 ke LED 5. Oh, koreksi mungkin LED 3 ke LED 5, atau ya mungkin yang lebih paham mengenai Vespa bisa mengoreksi video saya ini. Nah, oke, BM. Selesai dari tempat Mas Agus Vespa, saya pakai.
muncul lagi ke PM-an berikutnya, nambah spion, untuk hand grip saya ganti atau lebih empuk. Lalu yang terakhir itu saya membuat catnya lebih cerah lagi. Nah, pembuatan cat lebih cerah lagi bukan berarti saya tidak suka dengan hasil pengerjaan dari Mas Agus. Namun saya punya teman yang dulu saya kenal ketika Mutsmete di Solo 2017, namanya Mas Erik, Instagramnya Wudenwits. Nanti akan saya tulis di deskripsi juga nama-nama akun yang saya sebutkan tadi. Nah, dulu saya sempat ketemu di acara tersebut, tukeran nomor HP, WA-an. Lalu Mas Erik menyampaikan, Mas, kalau mau nyalonin Vespa atau glowingin Vespa, saya bisa. Nah, dari situ saya keinget, oh iya, Mas Erik dulu pernah menyampaikan seperti itu. Sehingga saya WA Mas Erik, Mas, saya PM nih mau glowingin Vespa, Mas Erik masih bisa kan? Nah, dari WA 6 tersebut akhirnya saya antar Vespanya ke sana dan hasilnya seperti ini. Dan sebenarnya Mas Erik sendiri itu punya mebel atau perkayuan lah, mau bikin kursi, mau bikin apa dengan kayu, lemari dan lain sebagainya itu bisa. Namun selain bisnis kayu itu, Mas Erik juga mempunyai bisnis sampingan, yaitu jual beli sepeda motor. Khususnya lebih seringnya dia menjual motor-motor second dan klasik sebagainya. Nanti bisa dikepoin aja di Instagramnya, nanya-nanya, siapa tahu Mas Erik punya stok. Nah, mungkin untuk video awal kali ini saya cuma bisa menyampaikan seperti ini. Untuk video-video selanjutnya nanti akan ada cerita-cerita lain tentang saya, sharing-sharing tentang Vespa dan cerita saya dengan Vespa. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kekurangan dan minimnya pengetahuan saya maupun referensi saya mengenai Vespa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.